Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya izin sebagai ketua kelompok dari kelompok 7 untuk membuka presentasi pada hari ini terkait konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Selanjutnya saya akan membacakan terkait anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada Andika Fatur Rahman Febriano Siagian dari Pendidikan Bisnis. Yang kedua ada Akila Hilmi Azahra dari Pendidikan Akuntansi. Yang ketiga ada Firsti Raisa Sarah dari Pendidikan Ekonomi. Yang keempat ada Libi Kalista Putri dari Bisnis Digital. Yang kelima ada Muhammad Ilham dari Administrasi Perkantoran Digital. Dan yang terakhir ada Nur Aisyah dari Akuntansi. Perkenalkan, saya Nur Asya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 17066250029. Nah, untuk bagian pendahuluan ini kita mulai dari realita politik di zaman sekarang. Kita melihat nih sudah banyak terjadi penyimpangan mulai dari korupsi sampai penyalahgunaan jabatan. Sebenarnya kalau kita lihat tuh Indonesia ini kan mayoritasnya penduduknya tuh muslim ya, tapi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan itu belum benar-benar diterapkan secara menyeluruh. Nah, dalam Islam sendiri konsep kepemimpinan itu sebenarnya sudah sangat jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan yang menunjukkan bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap jujur, cerdas, menyampaikan kebenaran dan dapat dipercaya. Empat sifat ini tuh sebenarnya bukan hanya sifat seorang nabi, tetapi juga prinsip penting yang bisa kita terapkan oleh pemimpin negara. Jadi pendahuluan ini tuh sebenarnya tuh menekankan bahwa di tengah kondisi politik yang penuh tantangan, Islam tuh sebenarnya sudah memberikan landasan etika dan moral yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan berintegritas. Di sini saya dengan Firsti Raisa Sarah dari Pendidikan Ekonomi dengan NIM 17016250076. Di sini saya akan menjelaskan terkait universalitas Islam dalam konsep politik. Pada slide ini kita membahas mengenai universalitas Islam dalam konsep politik. Jadi universalitas itu bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh waktu, tempat, dan manusia. Risalah Islam bersifat menyeluruh dan tetap relevan sepanjang masanya. Jadi menurut beberapa tokoh di sini ada 3. Jadi ada Yusuf Al-Qardawi dari dia tuh menjelaskan bahwa Islam memiliki karakter abadi, internasional, dan aktual. Terus menurut Abdul Karim Zaidan menegaskan bahwa Islam merupakan sistem universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Yang terakhir ada Hasan Al-Banna. Dia menyatakan bahwa Islam mencakup seluruh dimensi, mulai dari negara dan pemerintahan, hingga moral, hukum, ekonomi, dakwah, dan ibadah. Jadi kesimpulannya, universalitas Islam menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi juga sistem hidup yang mengatur masyarakat secara menyeluruh dengan tujuan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya terkait universalitas Al-Quran tuh kayak bersifat abadi ya teman-teman. Tapi ketika diturunkan ia mengambil bentuk lokal yaitu dalam bahasa Arab, dan temporal yaitu turun secara bertahap. Namun nilai yang dibawa tetap universal dan berlaku sepanjang zamannya. Dalam politik Islam dikenal istilah siyasah yang berarti mengurus dan mengatur urusan masyarakat. Ada siyasah syariah yaitu politik yang mengikuti syariat untuk menjaga agama dan dunianya. Sebaliknya, politik yang tidak sesuai syariat disebut bukan syariah. Rasulullah SAW sendiri menegaskan peran politik dalam Islam ketika menyebut para nabi sebagai pihak yang mengurus urusan umat. Ini menunjukkan bahwa politik adalah bagian dari ajaran Islam. Jadi, meskipun nilai dasar politik Islam itu universal, penerapannya tetap bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan zaman selama nggak keluar dari prinsip syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Hilmi Azahra dengan NIM 17156250032 dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Pada slide ini, kita masuk ke bagian universalitas nilai politik Islam dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Intinya, Islam punya nilai politik yang sifatnya universal, jadi berlaku di mana saja dan kapan saja. Nilai-nilai itu mencakup keadilan, amanah, kemaslahatan, persamaan, penghormatan terhadap manusia, serta kebebasan dan keamanan. Ini adalah prinsip yang tidak berubah.
Nah, kalau kita lihat praktik politik Rasulullah SAW di Madinah, beliau memimpin masyarakat dengan nilai keadilan yang berlaku secara universal. Rasulullah menyatukan agama dan pemerintahan dalam sistem kenegaraan yang bermoral dan adil, serta menjaga martabat manusia. Jadi, nilai universal ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata saat memimpin masyarakat Madinah. Tetapi meskipun nilai dasarnya universal, penerapannya tetap menyesuaikan konteks. Inilah yang disebut lokalitas dan temporalitas. Jadi kebijakan Nabi terhadap suku-suku yang berbeda tidak semuanya sama. Beliau menyesuaikan amanat, aturan sosial, dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Contohnya, pembagian amanat dan tugas disesuaikan dengan karakter tiap kelompok di Madinah. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham dengan NIM 17124250111. Saya dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Nah, selanjutnya, di sini ada 3 paradigma utama relasi Islam dan negara. Yang pertama ada paradigma integralistik atau menyatu. Nah, di pandangan ini, Islam dan negara itu ibarat 2 sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan sama sekali. Nah, penganut pandangan ini percaya kalau Islam itu agama yang kafah. Jadi, Islam itu nggak cuma ngurusin sholat atau puasa aja, tapi juga ngurusin sistem pemerintahan, hukum pidana, dan ekonomi secara detail. Nah, logikanya, kalau misalnya Islam udah menyediakan segalanya, kenapa kita masih harus pakai hukum buatan manusia? Nah, mungkin contoh simpelnya, negara-negara yang menerapkan syariat Islam secara formal dalam konstitusinya biasanya berangkat dari pemikiran ini. Jadi, bagi mereka itu agama dan daulah itu negara. Jadi itu merupakan satu paket. Nah, yang kedua ada paradigma simbiotik atau saling membutuhkan. Nah, di pandangan ini lebih moderat dan banyak dipakai di negara-negara modern, termasuk Indonesia. Nah, coba teman-teman bisa bayangkan hubungan sahabat yang saling bantu. Nah, agama butuh negara dan negara juga butuh agama. Jadi mereka menyatu menjadi satu benda, tetapi saling support. Nah, yang pertama ini ada agama butuh negara. Nah, supaya ibadah bisa tenang, terus juga butuh keamanan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti Kementerian Agama, Perlindungan Haji, dan Undang-Undang Perkawinan. Nah, yang kedua ada negara butuh agama. Nah, supaya nggak kering dan juga korup, dibutuhkanlah moral dan etika yang berasal dari nilai-nilai agama. Nah, jadi di sini nggak harus jadi negara Islam secara formal. Yang penting nilai-nilai Islamnya ini mewarnai kehidupan bernegara. Nah, yang terakhir ada paradigma sekularistik atau terpisah. Jadi, pandangan ini bilang kalau agama dan negara itu punya kamar masing-masing yang beda fungsinya. Yang pertama ini ada agama. Itu urusan hati, privasi, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tempatnya di masjid atau di rumah. Nah, yang kedua ada negara. Nah, itu merupakan urusan administrasi publik, kontrak sosial, logika rasional, yang tempatnya itu di kantor pemerintahan. Jadi menurut pandangan ini, Islam itu nggak membawa konsep baku soal sistem pemerintahan. Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak dan tauhid, bukan untuk mengajarkan teknis mendirikan negara. Nah, jadi biarkan negara diurus secara rasional dan agama dijaga kesuciannya di ranah pribadi agar tidak dipolitisasi. Nah, jadi ini merupakan peta pemikiran teman-teman. Ada yang menyatukan total, yaitu integralistik. Ada yang mau kerjasama, harmonis, itu simbiotik. Dan ada juga yang mau memisahkan kamarnya, itu sekularistik. Ketiga pandangan ini punya argumen dan dalilnya masing-masing dalam sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Libi Kalista Putri dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 17162515100. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang nasionalisme religius sebagai dasar persatuan bangsa Indonesia. Ketika kita berbicara tentang nasionalisme, kita sering langsung terbayang semangat cinta tanah air. Namun, dalam konteks Indonesia, nasionalisme tidak hanya berdiri pada rasa kebangsaan saja, melainkan juga memiliki dimensi religius yang sangat kuat, terutama karena pengalaman sejarah panjang bangsa kita. Nasionalisme religius di Indonesia lahir bukan secara tiba-tiba. Paham ini tumbuh dari pengalaman pahit penjajahan ketika rakyat hidup dan menindasan dan tidak memiliki kebebasan. Dalam kondisi tersebut, agama, khususnya agama Islam, hadir sebagai sumber kekuatan batin dan juga moral.
Ajarannya tentang keadilan, persaudaraan, dan pembelaan terhadap yang tertindas membuat masyarakat merasa bahwa melawan penjajah bukan sekedar perjuangan politik, tetapi juga sebuah kewajiban moral. Dari sinilah muncul kesadaran kolektif bahwa masyarakat harus bersatu untuk memperjuangkan martabat dan kebebasan bangsanya. Peran agama dalam perjuangan ini juga terlihat sangat jelas. Para ulama, tokoh agama, hingga pesantren menjadi pusat penyebaran semangat kebangsaan. Mereka mengajarkan bahwa memperjuangkan tanah air adalah bagian dari menjaga amanah dan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Melalui pendidikan, jaringan dakwah, hingga gerakan sosial, agama menjadi kekuatan besar yang membangkitkan rasa percaya diri rakyat untuk bangkit dan melawan. Pada awalnya, umat Islam belum mengenal konsep nasionalisme modern seperti apa yang kita pahami sekarang. Namun, ketika kolonialisme Barat masuk dan melemahkan kekuatan politik umat, muncul kesadaran bahwa rasa cinta tanah air harus menjadi bagian dari perjuangan bersama. Kesadaran ini sejalan dengan teladan Nabi yang juga mencintai tanah kelahirannya. Sejak saat itu, nasionalisme tumbuh sebagai paduan antara keyakinan keagamaan dan kesadaran kebangsaan. Perpaduan ini kemudian menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya persatuan Indonesia di tengah perbedaan suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Dengan demikian, nasionalisme religius bukan hanya gagasan politik, melainkan sebuah kesadaran bahwa persatuan bangsa Indonesia memiliki dasar spiritual yang kuat. Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas bagaimana nasionalisme religius memiliki titik temu yang kuat dengan Pancasila dan juga ajaran agama Islam. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Islam tidak hanya hadir sebagai sistem keyakinan, tetapi juga menjadi sumber nilai perjuangan yang mendorong umat untuk menolak penindasan dan ketidakadilan. Ketika penjajahan berlangsung, banyak ulama memainkan peran penting dalam membangkitkan kesadaran politik umat. Mereka menggerakkan masyarakat, menumbuhkan rasa percaya diri, serta mengajarkan bahwa melawan penjajah bukan sekedar tindakan politik, tetapi juga bagian dari kewajiban moral yang sejalan dengan ajaran agama. Semangat ini kemudian selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Pancasila menekankan persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, dan juga musyawarah. Nilai yang juga diajarkan dalam agama Islam. Maka, ketika kita melihat hubungan antara Islam dan dasar negara Indonesia, keduanya bukan sesuatu hal yang bertentangan, melainkan justru saling mendukung dan memperkuat identitas bangsa. Ajaran-ajaran Islam yang dikutip dalam slide ini menunjukkan bagaimana teks-teks keagamaan memberikan teladan dan landasan bagi semangat nasionalisme. Seperti surat Al-Fil memberikan contoh bagaimana mempertahankan tanah air dari serangan musuh adalah bagian dari perjuangan yang sah dan bermartabat. Kemudian surat At-Taubah ayat 38-39 mendorong umat untuk berjihad melawan penindasan, dan dalam konteks Indonesia, hal ini selaras dengan perjuangan melawan penjajah. Selanjutnya surat Al-Imran ayat 159 dan juga surat Asy-Syura ayat 38 menekankan pentingnya musyawarah dalam kepemimpinan yang juga tercermin dalam sila keempat Pancasila. Ada pula surah Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan bahwa perbedaan manusia adalah kehendak Tuhan, sehingga keragaman harus dirawat dengan penuh hormat. Nilai ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi ciri khas kebangsaan Indonesia. Dari sini, kita dapat melihat bahwa dasar kebangsaan Indonesia bukan hanya lahir dari pengalaman sejarah dan juga politik, tetapi juga memiliki landasan spiritual yang kuat. Pancasila dan ajaran agama Islam bertemu dalam nilai-nilai yang sama, yaitu persatuan, keadilan, musyawarah, dan penghargaan terhadap keberagaman. Inilah yang kemudian menjadi memperkuat identitas nasional sekaligus menjadi pondasi kokoh dalam perjalanan bangsa hingga saat ini. Baik, perkenalkan saya Andika Fathur Siagian dengan NIM 1707625-025 dari Prodi Pendidikan Bisnis. Kesimpulan dari materi tersebut adalah konsep Islam tentang negara dan pemerintahan menekankan bahwa meskipun risalahnya bersifat universal mencakup nilai-nilai dasar seperti keadilan,
amanah, dan persamaan praktik politik harus menyesuaikan dengan lokalitas dan temporalitas. Sebagaimana dicontohkan oleh kepemimpinan Rasulullah SAW yang bermoral dan adil, terdapat 3 pandangan utama mengenai relasi Islam dan negara. Yang pertama integralistik, agama dan negara menyatu total; simboitik, saling membutuhkan sebagai moral dan instrumen; dan yang terakhir, sekularistiek, pemisahan tegas antara urusan private dan publik. Di Indonesia, nasionalisme religius lahir dari perlawanan terhadap penjajah, di mana Islam menjadi sumber nilai perjuangan yang sejalan dengan prinsip Pancasila, khususnya dalam hal musyawarah dan menghargai keragaman. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Islam seperti yang dicontohkan Nabi termasuk etika politiknya. Yang pertama syidik, fatona, tablik, dan amanah. Dipandang, dipandang relevan dan penting untuk membangun pemerintahan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab di tengah krisis moral dan penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih. Oke teman-teman semua, jadi kami sudah selesai untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil banyak manfaat dari materi ini, dan kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menonton materi ini sampai akhir. Kami juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata saat kami mempresentasikan materi ini. Dan kami dari kelompok 7 izin untuk menutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.